Ini kami mempersembahkan kepada Anda 10 kendaraan paling tidak biasa yang dibuat oleh para profesional dan investor otodidak. Beberapa kendaraan ini sudah ada dan beberapa akan muncul dalam waktu dekat. Sepeda hidrofoil Manta 5 yang dirilis oleh perancang sepeda Robert Alonso adalah sepeda listrik analog air. Sepeda Aquanya memiliki sayap bawah air dan asisten listrik. Pedal torsi Manta 5 memiliki bingkai aluminium di bawahnya yang dua sayap bawah laut. Mereka mengangkat sepeda di atas air ketika sedang bergerak. Sepeda ditenagai oleh seseorang dan motor listrik tambahan dengan kapasitas 400 watt. Ini memiliki modul khusus yang bertanggung jawab atas keseimbangan sepeda dan menahan sepeda di atas air saat berhenti. Sepeda memiliki massa 20 kg tetapi mampu menahan pengendara dengan berat hingga 100 kg saat digunakan pada daya maksimum. Baterai bertahan selama 1 jam sementara sepeda dapat berakselerasi hingga 20 km/jam. Perusahaan Arca Space menghadirkan tampilan aslinya sebagai konsep hoverboard karena perusahaan ini merupakan perwakilan dari industri luar angkasa Amerika. Spesialisasi mereka tercermin pada desain, mesin terbang yang disebut papan Arca yang mampu melayang di atas tanah oleh 36 kipas kecil yang dikendalikan oleh motor berkecepatan tinggi. Pabrikan menyatakan bahwa kekuatan perangkat ini adalah 272 tenaga kuda. Papan Arca lebih kuat daripada kebanyakan mobil. Dimensi perangkat sekitar 1 meter panjang, setengah meter lebar. Secara umum hal ini sangat rumit dan sangat buruk dipikirkan. Anda bisa hanya berdiri di atasnya sambil mencoba yang terbaik untuk tidak jatuh. Desainer dan kiteboarder terkenal Don Montagu bersama dengan konsep Ci. Timnya memutuskan untuk menghubungkan papan selancar bermotor dan hidrofoil. Hasilnya adalah perangkat yang oleh pencipta disebut jet foiler, motor listrik tanpa suara mempercepat papan dan kemudian sayap kapal selam masuk yang memungkinkan pengendara untuk benar-benar terbang di atas permukaan air berselancar. Dengan cara ini sangat sederhana dan semua orang dapat menanganinya. Anda mengontrol kecepatan papan Anda dengan remote control. Pencipta menjelaskan bahwa segera setelah papan mendapatkan kecepatan yang cukup, pengendara bersandar dan papan naik dari air. Tim muda dari Swiss telah dikembangkan kursi roda panjat tangga listrik Siho yang mampu menaiki tangga, dan selain dua wasiat memiliki dua mekanisme dengan trek ulat karet. Dalam situasi normal pengendara hanya menggunakan roda dan trek berada di bawah lubang, tetapi ketika perlu mereka mengambil pada gerakan pengguna dan mampu mengangkat kursi di sepanjang tangga dan mudah untuk bergerak di atas es atau kerikil. Selain kursi itu sendiri naik lebih tinggi, ukurannya yang ringkas memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kursi untuk melewati pintu apapun dan dengan mudah bermanuver di dalam ruangan. Pengguna dapat mengontrol kursi baik dengan menggunakan joystick atau dengan mentransfer berat badan. Ini adalah perangkat nyata yang sangat keren dengan penggunaan fungsional dan sangat penting bagi seseorang yang menderita penyakit tertentu. Itu hanya tidak tergantikan. Akankah sedikit hibrida dari giroskop biasa dengan mono? Akankah proyek diluncurkan di Kickstarter? Harga perangkat mulai dari $445 pertama. Pembeli menerima pesanan mereka pada akhir tahun 2017. Perangkat ini dapat mencapai kecepatan hingga 16 km per jam dan dengan baterai penuh dapat menempuh hampir 13 km. Ukurannya sangat kecil dan sangat ringan sehingga perangkat ini dapat sangat berguna di kota. Perangkat ini memiliki kehendak tiup dengan diameter hanya 8 inci dengan berat hanya 3,5 kg, memungkinkan Anda untuk dengan mudah membawanya dengan Anda di kereta bawah tanah sehingga
meninggalkan Anda dengan sarana transportasi yang baik ke metro dan kembali secara umum. Perangkat ini tampaknya dibuat khusus untuk orang-orang malas atau bagi mereka yang selalu terburu-buru. Seorang insinyur muda Jepang, Kuniko Saito, baru-baru ini mengembangkan mobil berjalan portabel. Alat angkut onal yang ditaruh di dalam tas ransel atau tas sederhananya adalah sebuah papan beroda 4 yang dapat Anda kendarai dengan kecepatan hingga 12 km per jam meskipun berjalan kaki. Mobil ini ringan dan kecil namun dapat menahan pengendara yang beratnya mencapai 120 kg dan sekali charge dalam perjalanan hingga 17 km. Itu seukuran laptop tapi lebih mirip skateboard. Wheelcar terbuat dari aluminium dan beratnya 2-3 kg tergantung versi. Untuk penggunaan di rumah atau jalan ada yang berbeda model. Hal ini bisa sangat berguna menyediakan Anda dengan transportasi tanpa usaha apapun. Edward saya akan adalah kendaraan yang sangat asli dan tidak biasa. Kendaraan listrik muncul hari ini hampir di mana-mana tetapi mereka kurang lebih sama. Mahasiswa di Australia memutuskan untuk menonjol dari masa umum. Penemuan mereka terdiri dari 2 wasiat besar yang digerakkan oleh motor listrik yang terletak di bawah kursi. Pada pengujian pertama mobil itu, ditemukan bahwa dalam perjalanan gerakan kursi secara aktif memutar sumbu melintang terlalu banyak. Jika seseorang ingin hanya bermain-main beberapa kali, osilasi kursi dapat dianggap sebagai fitur yang menarik dari desain, tetapi dengan gerakan konstan pengemudi mobil ini hanya disediakan dengan mabuk laut kronis. Oleh karena itu penulis melengkapi konstruksi dengan sistem stabilisasi, tetapi pada saat yang sama mencoba menggunakan kursi berputar sebagai sarana mengemudi yang ekstrim. Juga dimungkinkan untuk sepenuhnya mematikan sistem stabilisasi. Quadro 4 adalah skuter wisata roda 4 yang pabrikan mengklaim bahwa ini adalah hal baru berkat 4 roda dan teknologi unik dari suspensi miring HDS yang memiliki stabilitas dan keamanan dalam segala kondisi. Sistem kemiringan memungkinkan kebaruan ini untuk menekuk dan berbelok pada sudut hingga 40 derajat di dalam kota. Pengemudi tidak perlu takut dengan masalah khas yang dihadapi pengendara sepeda motor pasir dan batu-batu yang licin, manhole covers atau jalan basah. Hal yang sama dapat dikatakan tentang off-road ringan Quadro untuk penggerak roda belakang dan mesin silinder tunggal dengan kapasitas 346 cm3 dan kapasitas 32 tenaga kuda untuk menggerakkan skuter roda 4. Dan dalam kasus 3 model roda SIM diperlukan. Hyundai menghadirkan skuter Ioniq yang sangat kompak yang berhubungan dengan model skuter portabel itu tidak dirancang untuk perjalanan jauh, dan idenya adalah bahwa seseorang akan menggunakan model ini untuk pergi dari tempat parkir ke tujuan. Skuter memiliki desain lipat yang nyaman yang memungkinkannya untuk berubah hanya dalam beberapa gerakan. Indikator kecepatan dan jarak pada satu pengisian sayangnya tidak diungkapkan, tetapi diketahui bahwa Anda dapat memilih mode mengemudi dengan bantuan pengatur di roda kemudi yang ada tampilan informasi di mana tingkat pengisian dan kecepatan ditampilkan. Pabrikan mobil Volkswagen sedang mengembangkan mobil udara kompak 2 tempat duduk yang disebut Hot Air. Mobil dengan desain asli pergerakan mobil terbang akan dilakukan di jalan magnet khusus. Pengangkatan ke udara terjadi karena penggunaan gaya tolak-menolak medan magnet. Kendaraan melayang akan dikendalikan dengan menggunakan joystick. Mobil hover akan dilengkapi dengan sistem pencegahan kecelakaan otomatis. Juga konsep pengisian nirkabel mobil udara saat mengemudi sedang dikembangkan. Proyek oleh Volkswagen disajikan di Beijing, China sebagai model virtual bersama dengan mitra Volkswagen. China akan mengambil bagian dalam implementasi ini. Dan apa pendapat Anda tentang kendaraan ini? Apakah Anda ingin salah satu dari mereka? Menulis pendapat Anda di komentar. Terima kasih telah menonton.